Kita terjemahkan dari tafsir surat Al-Munafiqun ayat yang kelima. Di sini dikatakan wa idza qila, dan apabila dikatakan lihaula'il munafiqin, maksudnya kepada mereka orang-orang munafikin. Ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah, marilah kemari kalian dimintakan ampun oleh Rasulullah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, amma sadara minkum, dari apa yang muncul dari perbuatan kalian. Jadi perbuatan mereka sudah diketahui adalah perbuatan jelek. Supaya keadaannya menjadi baik, ditawarkan permintaan ampun untuk mereka dari Rasulullah SAW. Litahassuni ahwalakum, supaya keadaan kalian menjadi bagus. Wa nuqabbilu a'malakum, dan supaya amalan kalian diterima. Imtana'u min dzalika asyaddal imtina', ternyata mereka menghalangi dari perbuatan yang demikian itu, asyaddal imtina', dengan sekeras-keras penghalangan. Jadi perbuatan mereka ini diketahui oleh kaum muslimin, oleh para sahabat. Kemudian para sahabat ini ingin perbuatannya ini dimintakan ampun oleh Rasulullah. Ternyata mereka menolak dengan penolakan yang sangat luar biasa. Jadi mereka tidak mau, mereka menolak. Berarti mereka merasa perbuatannya ini benar, bagus, padahal jelek. Walau ru'usahum, ya, lawau ru'usahum, dan mereka berpaling, ru'usahum, tokoh-tokoh mereka, imtina'an min talabid du'a, sebagai bentuk penghalangan dari dimintakan doa minar Rasul. Jadi enggak mau nih. Jadi bentuk penghalangan itu dengan mereka berpaling. Jadi dengan berpaling maknanya tidak mau. Ya, tidak mau, ya. Ini sudah enggak butuh, ini pergi. Ya, sehingga dihalangi, enggak mungkin, bagaimana mau dimintakan ampun, dia orang yang pergi, tidak butuh. Wa nuqabbilu minar Rasul wa ra'aitahum yasuddun, dan kemudian engkau melihat mereka menghalangi anil haqqi bughdan lahu, ya, mereka menghalangi dari kebenaran, ya, dengan bentuk, ya, bughdan lahu, ya, kebencian mereka kepada Rasulullah. Jadi ternyata mereka benci kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin mereka sudi dimintakan ampun oleh Rasulullah wong mereka benci? Nah, berarti di sini memang yang terjadi adalah amalan hati, ya. Hatinya kemasukan dengan benci. Jadi memang, ya Allah, ini hati ini peranannya sangat penting. Jadi mereka aslinya benci nih sama Rasulullah. Kalau memang mereka cinta, justru mereka dimintakan ampun oleh Rasulullah, mereka senang. Mereka sudah berpaling, kemudian menunjukkan mereka nggak suka pada Rasulullah. Dan di sini juga menunjukkan mereka itu bodoh. Bodohnya dari sisi mereka nggak tahu kedudukan Rasulullah. Dia anggap Rasulullah itu
sama seperti kedudukan dirinya ataupun kedudukan orang lain, sehingga dia membenci Rasulullah dengan ketidaktahuan dia tentang manfaat dari doanya Rasulullah, dari kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Wahum mustakbirun, kemudian dikatakan oleh Allah wahum mustakbirun, dan mereka menyombongkan diri, an atba'ihi baghyan wa inadan, mereka bersombong an atba'ihi, ya, dari para pengikutnya. Jadi sombong nih dari para pengikutnya, baghyan sebagai bentuk kezalimannya, wa inadan, dan menentang. Jadi mereka merasa punya teman, merasa punya pengikut. Nah, mereka hari menyombongkan diri. Fahadhihi haluhum indama yud'auna ila talabid du'a min Rasul. Ini keadaan mereka orang munafikin, ya, tatkala mereka dimintakan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi ayat yang kelima, ya. Itu wa idza qila lahum ta'alu, dan apabila dikatakan kepada mereka orang musyrikin, marilah kembali, yastaghfir lakum Rasulullah, kami mintakan untuk kalian ampunan Rasulullah, lawaw usahum, ternyata tokoh-tokoh mereka berpaling, wa ra'aitahum yasudduna wa mustakbirun, dan kau melihat mereka itu menghalangi dari engkau memintakan ampun kepada Rasulullah dengan mereka pergi, wahum mustakbirun, dan mereka berbuat sombong, yaitu dengan kezaliman dan keangkuhan dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari teman-teman atau pengikut. Yang keenam dari ayat ini, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Nah, Allah SWT menurunkan tentang perbedaan apa yang terjadi pada Allah dengan apa yang terjadi pada manusia. Ternyata manusia itu berpersepsi dengan keterbatasan yang ada pada manusia itu sendiri. Di sini Allah katakan, ya, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka itu munafikin, astaghfarta lahum, apakah kalian mintakan ampun untuk mereka? Nah, ini kan, ya, ini kan berarti kan manusia ingin memintakan apa? Ampun. Karena apa? Karena apa? Ya, kemanusiaannya manusia. Karena apa? Melas. Ya. Karena apa? Melas. Manusia kadang melas walaupun terhadap orang yang tidak dimelasi oleh Allah. Ya. Kadang manusia melas kepada orang-orang yang tidak dimelasi oleh Allah. Munafikin, kafirin, Allah nggak melas sama mereka. Tapi manusia dengan kemanusiaannya melas ini. Allah tunjukkan, kamu mintakan ampun kepada mereka atau kalian tidak mintakan ampun kepada mereka, la yaghfirullahu lahum, Allah tidak mengampuni kepada mereka. Ya. Ngeri ya? Ngeri apa tidak ngeri? Terjadi apa? Terjadi apa? Terjadi perbedaan sudut pandang. Ya. Nah, makanya yang penting ini antara manusia dengan Allah nih ya. Seperti misalnya orang memandang kalau dimakan ikan hiu misalnya celaka gitu. Padahal enggak. Kalau dibakar api celaka, padahal enggak. Ya. Tergantung kondisi dia. Ya, seperti Nabi Yunus makan ikan hiu nggak apa-apa. Ya, Nabi Ibrahim makan api nggak apa-apa. Jadi manusia ini sering salah gitu. Kayak orang soleh misalnya kejatuhan batu, ya, badannya hancur, dianggap celaka. Orang munafik badannya sehat, ucapannya bagus, kaya, manusia memandang apa? Dimuliakan. Nah, ini terjadi perbedaan. Ya. Allah menunjukkan
perbedaannya di sini. Kamu mintakan ampun atau tidak akan mintakan ampun, Allah tidak akan mengampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasikin, dan sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Kita baca penjelasannya. Ya. Hadza min lutfillahi wa karamihi li rusulihi. Ya, ini sudut pandang beliau lebih dalam pada sifat lemah lembutnya Allah SWT. Ya. Ini dari lemah lembut Allah SWT wa karamatihi, dan kedermawanan Rasulullah. Jadi ini lemah lembutnya Allah dan dermawannya Allah kepada Rasulnya. Ya. Jadi Allah sendiri apa? Melas sama Rasulullah ini, ya, melas nih, dan sayang ini Rasulullah. Haitsu lam yatubu ilaihi fayastaghfir lahum. Karena Rasulullah ini sudah susah-susah payah mintakan ampun buat munafikin, padahal Allah tidak akan mengampuni. Nah, tatkala Rasulullah tahu, setelah itu Rasulullah memintakan ampun kepada Allah, Rasulullah memintakan ampun munafikin kepada Allah apa tidak setelah tahu? Tidak. Berarti di sini ngenteng-ngentengi bebannya Rasulullah, betul. Baik rasa, perbuatan itu enteng. Ya Islam, mulai maning anane kayak gue. Nang dunia pancen anane kayak gue. Jadi memang nang dunia ya jangan bermimpi bukan di dunia ya, di dunia. Ya, Rasulullah aja ketemu dengan orang-orang yang membuat susah ini, baik rasa ataupun perbuatan ini. Rasulullah kasihnya dimintakan ampun, ternyata enggak, ya memang mereka ada. Ya, tapi keadaan mereka ya udah maklumi aja. Fa innahu sawa'un, karena sesungguhnya sama saja astaghfirullahum. Ya, sama saja apakah ya astaghfirlahum dimintakan ampun untuk mereka, amlam tastaghfirlahum, atau tidak dia mintakan ampun untuk mereka, fala yaghfirullahu lahum, maka Allah SWT tidak mengampuni mereka. Wa dzalika li annahum qaumun fasikun, karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Kharijun an taatillah. Ya, fasik di sini dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya, orang manut ya, medundang ya, membangkang, orang manut ya kepada Allah. Nah, ini kebodohan ya. Mu'athiruna lil kufri, mereka lebih mendahulukan kekufuran alal iman dibandingkan apa? Keimanan. Padahal kalau mereka ngomong bagaimana? Kalau mereka ngomong gimana? Ya, seperti ayat sebelumnya ya kan? Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Dan apabila mereka ngomong, kalian mendengar ucapan mereka. Enak ucapannya, lembut, lezat, manis. Ya, dan apabila kau melihat fisik mereka, menarik, sehat. Ya. Performance ya, penampilannya itu ya mantap, meyakinkan. Tampilannya itu bersih, wangi gitu. Performanya, punya performa. Ya. Ucapannya manis. Tetapi di sini dikatakan oleh Allah SWT mereka enggak taat kepada Allah. Bahkan mereka mendahulukan kekufuran dibandingkan iman. Walidzalika la yanfa fihim, maka dari itu tidak bermanfaat bagi mereka istighfar Rasul, permintaan ampunnya Rasul, lau istaghfara lahum, walaupun Rasulullah memintakan ampun buat mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, astaghfir lahum am lam tastaghfir lahum, ya, kalian mintakan ampun untuk mereka atau kalian tidak mintakan untuk mereka,
in tastaghfir lahum sab'ina marrah, walaupun kalian mintakan ampun untuk mereka 70 kali sehari misalnya, fala yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Ngeri nama mboten Pak Budi? Ngeri banget ya, Masya Allah. Nah caranya biar mereka bisa diampuni, caranya gimana? Caranya biar bisa diampuni bagi mereka, Mas Tony, biar mereka bisa diampuni caranya gimana? Taubat, betul. Mereka sendiri taubat. Kalau mereka sendiri taubat dari kemunafikannya, dari kekufurannya, Allah ngampuni. Yang jadi permasalahan karena mereka sendiri tidak mau taubat gitu loh. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi permintaan ampun seseorang untuk orang lain apabila orangnya ini taubat, tapi mungkin masih ada dosa-dosa yang tersisa, ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, ada kebaikan-kebaikan yang perlu disempurnakan, sehingga permintaan ampun ini bermanfaat bagi mereka. Begitu. Tapi kalau mereka sendiri nggak taubat, nggak beriman, lebih mendahulukan kekufuran daripada keimanan, walaupun Rasul memintakan ampun 70 kali itu nggak diterima. Nah ini berarti harga sangat mahal bagi siapa saja yang diberikan iman oleh Allah SWT. Innallaha la yahdil qaumal fasikin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Humul ladzina yaquluna, ini ternyata di sini tafsirannya dari As-Sa'di masih lanjut nih. Ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang gembosi. Jadi memang kerjaan para hater, istilah zaman seniki hater nggih Mas Tani nggih? Hater. Hater istilahnya. Kalau zaman gemien napa nggih? Zaman gemien para pendengki, ya. Wong-wong sing pada drengki srei, jahil metakil, panas ten. Ini istilah ini sudah tenggelam, diganti dengan para hater. Lah hater ini, para hater ini humul ladzina yaqulun, mereka adalah orang-orang yang mengatakan la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Kalian jangan mau berdonasi, jangan mau cawe-cawe, jangan mau membantu alaman inda Rasulillah, kepada orang-orang yang bersama Rasulullah, hatta yang faddu, sampai mereka itu bangkrut. Jadi ini boikot secara ekonomi. Jadi boikot, pemboikotan kayak gitu itu sudah sejak zaman Rasulullah. Tetapi apa? Kalau dalam ayat yang ada dalam Al-Quran, di sini Allah mengatakan, ya, ini yang membuat putus asa mereka. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Padahal kepemilikan, perbendaharaan, kekayaan yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Jadi yang di langit dan bumi itu milik Allah. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tetapi orang-orang munafik itu enggak dong, enggak mudeng, enggak faham. Nah, ini ya. Waliyadzubillah ya. Sebenarnya orang munafikin ini susah enggak ya hidupnya ya? Susah enggak kira-kira orang munafik? Susah enggak Mas Tani? Kalau menurut saya kebalikannya, gitu. Jadi nampaknya dia bahagia, senang, tapi sejatinya mereka apa?
susah. Tampilannya menarik, ucapannya manis, tapi usahanya gagal terus. Tatkala dia gembosi supaya orang jangan berdonasi pada Rasulullah, jangan membantu Rasulullah, biar Rasulullah bangkrut, ternyata Allah memberikan rezeki. Yang ada di langit, ada yang di bumi. Ketenangan batin, ketabahan, merasa cukup dengan apa yang ada sampai datang rezeki. Itu satu kekayaan. Dan kalau dikrus dengan rupiah mahal. Coba Aisyah selama 40 hari bersama Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, itu nggak makan apa-apa, yang dijumpai cuma air sama kurma. Nah, ini kan mahal ini. Lah kalau dalam posisi genting seperti ini tidak memiliki iman, pontang dan panting. Kalau di zaman kita sekarang ini sampai 40 hari nggak ngebul dapurnya. Normalnya pengadilan agama itu antri pada mengadukan gugat cerai. Selainnya mungkin banyak orang nyari tali, ya, bukan untuk mengikat kambingnya atau sapinya, untuk mengikat apa? Gulunya sendiri. Lah ini tidak. Lah ini kan mahal ini. Nah inilah yang membuat kecewa orang-orang munafikin, menganggap Rasulullah sudah ya bangkrut dan seterusnya, ternyata enggak. Ini. Nah, Allah ya Rabbi, inilah ya kasih sayang Allah kepada hambanya orang yang beriman. Mana lagi? Berikutnya, di sini baru 7 ya, ini di sini ayatnya kita baca, tafsirnya nanti kita baca dipanjang, tapi tafsirnya yang ke-7 ya. Kalau waktunya ada ya kita baca, kalau enggak ya cukup. Ya, kita lanjut ayat yang ke-7. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal 'azzu minhal adhal. Ini bahasa Jawanya ini petata petiti. Petata petiti. Petata petiti bahasa Indonesia apa Pak Budi? Gembelengan. Oke, gembelengan. Oke. Petata petiti nih, sombong takabur. Dia mengatakan yaqulun, mereka mengatakan la irja'na, dan jikalau kami pulang. Ya, mereka mungkin safar, melancong, habis belanja dan seterusnya atau berdagang. La irja'na ilal Madinah, nanti kalau kita pulang ke Madinah, la yukhrijannal 'azzu minhal adzal. Nanti orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Jadi mereka menganggap Rasulullah dan para sahabatnya adalah hina, dan mereka menganggap dirinya adalah mulia. Memang manusia itu suka seperti itu. Jadi kalau nggak suka, pinginnya ngusir, padahal bumi-buminya Allah. Ini yang kasihan orang Palestina ya. Semoga Allah SWT ya mudahkan kepada Palestina untuk menjadi tuan di negerinya sendiri. Ini memang catatan sejarahnya, antum perlu baca itu tentang sejarah. Kok sampai detik ini permasalahan Palestina nggak kental ya, antum perlu baca sejarahnya. Ya memang Masya Allah, ini polemik internasional sebenarnya antara dunia Islam sama mereka ya. Ya semoga Allah ampuni semuanya. Ya, tapi dohirnya orang Palestina sebenarnya hidupnya juga nggak susah-susah amat ya, cuman mereka banyak ujian tatkala mempertahankan Baitul Maqdis, ini yang jadi masalah ya. Tetapi memang negerinya sebagiannya dikuasai oleh mereka, dan tempatnya dimiliki oleh mereka itu pun mereka diganggu. Jadi akan dikeluarkan ya, yang rendah tadi. Walillahil izzatu walir rasul walil mu'minin. Kemudian Allah tunjukkan sesungguhnya izzah itu bukan milik orang munafikin, tetapi milik Allah. Walillahil izzah.
Kemuliaan itu milik Allah, wali rasuli dan milik rasulnya, walil mu'minin dan juga kepada kaum mukminin, ya kaum mukminin, walakinnal munafiqina la ya'lamun, tetapi orang munafikin tidak tahu. Ini namanya jahlun murakkab, ya. Dia enggak tahu kalau dirinya enggak tahu. Bahkan di sini dia nggak tahu kalau dirinya bodoh. Ini orang munafikin. Ya, ini saja karena ada sebagian yang sudah adzan. Kita tadi sudah rencana sebelum adzan kita selesai. Semoga taklim kita bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.